Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir di Betlehem, kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah merawat kami. Kami bersukacita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang, dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah dari-Mu, sehingga dapat kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Markas Iblis. Markas iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu di KPI saksinya, kita ya membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu di KPI saksinya Tuhan, kita ya membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita kembali bernyanyi, Saya bukan pasukan berjalan.
Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat. Minggu ini kita hukum Taurat ke-9. Ikutin kakak ya. Hukum Taurat ke-9. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. terhadap sesamamu manusia. Jangan lupa dihafal. Shalom. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa, karena kasih anugerah-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada minggu pagi yang indah ini, kami sungguh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Hingga pada minggu ini Tuhan, kami boleh bersekutu biarpun melalui live streaming, mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir di dalam ibadah kami, agar kami boleh merasakan sukacita yang begitu besar dari Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh lebih lagi kami mengerti dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan sebagai renungan kita pada minggu pertama setelah Natal hari ini, yaitu minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, yang terambil dari kitab Injil Matius pasal kedua ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baru saja merayakan Natal, khususnya anak-anak kami sekolah minggu merayakan Natal, yaitu pada tanggal 20 Desember atau minggu yang lalu. Kita di situ bersama dengan anak-anak sekolah minggu seluruhnya merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui ibadah, melalui liturgi, dan aneka ragam lagu-lagu pujian yang dibawakan oleh anak-anak kami sekolah minggu. Dan pada tanggal 25 Desember
kita merayakan hari Natal atau disebut dengan Natal pertama, yaitu hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem. Inilah yang setiap tahun kita rayakan di setiap umat orang percaya atau kita orang Kristen. Kenapa kita harus merayakan Natal tanggal 25 Desember? Di situ kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini untuk membawa kesukaan bagi setiap orang. Di dalam nats kita hari ini dikatakan di situ tema Yesus dibawa orang tuanya mengungsi ke Mesir. Kalau kita pelajari bahwa kelahiran Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi di dalam kelahirannya, di situ dikatakan Yesus dibawa orang tuanya mengungsi ke Mesir. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang dan anak-anak kami sekolah minggu, kenapa Yesus sampai dibawa orang tuanya mengungsi ke Mesir? Padahal Yesus dikatakan di situ adalah raja dari segala raja. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi kenapa di dalam perikop kita hari ini Yesus sampai dibawa orang tuanya mengungsi ke Mesir? Kalau kita ingat dan kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika kelahiran Yesus, ketika orang Majus mencari di manakah Yesus yang lahir itu, di manakah tempat bayi yang lahir itu di kota Bethlehem. Orang Majus pergi mencari Yesus yang lahir melalui bimbingan bintang. Bintanglah yang membimbing orang Majus untuk boleh sampai ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Ketika orang Majus mencari tempat kelahiran Yesus, ketika itulah Raja Herodes tahu bahwa ada seorang bayi yang lahir. Dialah yang dikatakan Immanuel. Dialah dikatakan raja segala raja. Maka Herodes berpesan kepada orang Majus. Setelah orang Majus menemukan tempat kelahiran Yesus, supaya orang Majus setelah kembali harus memberitahukan kepada Raja Herodes di mana tempat kelahiran Yesus. Disinilah asal mula berita itu, supaya Yesus dibawa orang tuanya mengungsi ke Mesir. Kenapa? Anak-anak kami sekolah minggu di sini jelas dikatakan, ketika itu Raja Herodes adalah seorang raja yang berkuasa ketika itu. Ada rencana busuk, ada niat yang busuk di dalam pikiran Raja Herodes, bahwa setiap anak yang lahir, khususnya laki-laki, harus dibunuh, termasuk Yesus atau bayi Maria yang lahir ketika itu harus dibunuh oleh Herodes. Nah, disinilah malaikat Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus telah menemukan tempat kelahiran Yesus. Mereka kembali tidak memberitahukan kepada Herodes tempat di mana Yesus dilahirkan. Di dalam nats kita hari ini, alasannya ialah Herodes mau merencanakan pembunuhan. Tetapi melalui malaikat Tuhan mengetahui apa maksud, apa tujuan, niat busuk di dalam hati Raja Herodes ketika itu. Maka malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf melalui mimpi Yusuf,
Dikatakan di sini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Itulah yang datang kepada mimpi Yusuf ketika itu, dan malam itu juga Yusuf langsung membawa ibu dan anak bayi itu untuk menyingkir ke tanah Mesir. Disitulah Maria berserta Yusuf dan Yesus tinggal selama beberapa lama sebelum Raja Herodes meninggal. Ketika Raja Herodes meninggal, Yusuf kembali bermimpi melalui malaikat Tuhan yang menyatakan kepada Yusuf dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa Herodes telah mati. Dan melalui malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk kembali ke Yerusalem membawa bayi dan ibu anaknya untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi setelah sampai di Yerusalem, Yusuf mengetahui bahwa raja yang menggantikan Herodes adalah anaknya sendiri, yaitu Arkelaus. Dan ketika Yusuf mengetahui bahwa Arkelauslah yang menggantikan ayahnya Herodes, Yusuf menjadi ketakutan. Yusuf tidak jadi tinggal di Israel ketika itu, tetapi Yusuf membawa ibu anaknya atau Yesus ke Galilea. Disitulah mereka tinggal untuk menghindari pembunuhan yang direncanakan oleh Herodes melalui anaknya, yaitu Arkelaus. Disitulah Yesus tinggal, tepatnya di sebuah kota yang bernama Nazaret. Itulah makanya dikatakan di situ bahwa Yesus adalah orang Galilea atau Nazaret. Anak-anak kami sekolah minggu, apa yang boleh kita lihat dari perikop kita pada pagi hari ini? Di sini boleh kita ketahui bahwa apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, baik itu rencana jahat, baik itu pikiran-pikiran busuk, bahwa Tuhan akan mengetahuinya tanpa sepengetahuan kita. Melalui malaikat Tuhan mengetahui apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan anak-anak kami sekolah minggu, seandainya anak-anak kami sekolah minggu ada merencanakan yang jahat kepada teman-teman kita, ada niat-niat busuk kepada teman kita sekolah minggu, Yesus atau Tuhan pasti mengetahuinya apa rencana-rencana kita. Melalui kelahiran Yesus, di sini anak sekolah minggu diajak untuk saling mengasihi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saling mencintai, saling menyayangi antara sesama kita. Yesus harus benar-benar lahir di dalam hati kita. Perayaan hari Natal jangan hanya sekedar untuk perayaannya saja, tetapi anak-anak kami sekolah minggu harus merenungkan bagaimana Yesus lahir di kandang domba, bagaimana Yesus dibawa oleh orang tuanya mengungsi ke Mesir. Bukan berarti Yesus tidak mampu melawan semua apa yang direncanakan Raja Herodes. Bukan berarti Yesus tidak mampu lahir di tengah-tengah kota yang begitu megah,
Yesus bisa lahir di sebuah hotel yang paling mewah. Tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan terkhusus dalam perikop kita hari ini, kita harus merendahkan hati. Kita harus merendahkan diri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Yesus telah dilahirkan di kandang domba yang hina. Anak-anak kami yang terkasih, tentu kalau kita lihat tadi bagaimana orang tuanya membawa Yesus mengungsi ke Mesir. Tentu kita boleh menceritakan bagaimana pengalaman kita ketika kita boleh pindah tempat atau mengungsi dari rumah kita ke rumah saudara-saudara kita. Contohnya ketika kita mengalami kebanjiran, ketika kita mengalami perpindahan dari suatu kota ke kota yang lain. Kita ada pengalaman di situ. Bagaimana kita harus merasakan kita mengungsi dari rumah kita masing-masing. Kita boleh merasakan bagaimana pengalaman kita ketika kita mengalami suatu masalah yang begitu harus kita pergi mengungsi dari tempat kita. Di sini kita diingatkan kembali, semuanya harus bisa kita lakukan sesuai dengan yang Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus mampu menyatakan syukurnya atas perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya melalui prakaryanya. Bagaimana Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus memberikan, melengkapi kita melalui kasih-Nya, bagaimana Yesus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus mencukupkan segala apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Melalui perayaan Natal yang telah kita lalui pada tanggal 25 Desember yang lalu, hari ini kita diingatkan kembali Minggu pada pagi hari yang indah ini. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ketika kami boleh berjumpa dan beribadah melalui live streaming anak-anak kami sekolah minggu pada saat ini. Biarpun dalam keadaan terbatas, kami sungguh merasakan sukacita yang begitu besar daripada Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada seluruh anak-anak-Mu, hingga kami boleh bersukacita di pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan nama-Mu, firman-Mu yang kudus itu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, agar apa yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti
sebanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Beginilah firman-Nya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Kita serahkan persembahan kita dengan sukacita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.